Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu dimanapun teman-teman berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi dalam e-bisnis. Nah teman-teman, pada hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat. Kita akan bahas tentang strategi dalam e-bisnis itu sendiri. Yang ini merupakan sesuatu yang penting banget, dan mungkin kalau kita lihat beberapa relevansinya di era saat ini, semua orang mungkin juga bisa membuat yang namanya e-bisnis atau bisnis online. Tapi semuanya belum tentu sukses. Nah, kenapa? Karena kita perlu memahami konsep yang namanya strategi. Nah, teman-teman, ini materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materinya tidak monoton dan teman-teman dipermudah dengan video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya teman-teman, saya akan coba tanya ke teman-teman terlebih dahulu. Menurut kalian, e-bisnis itu apakah cuma jualan online saja? Itu pertanyaannya. Nah, sebenarnya teman-teman, yang namanya e-bisnis bukan sesederhana itu, teman-teman. E-bisnis itu luas banget, dan kalau kita lihat dari mulai produksi, kemudian ada marketingnya, sampai dengan pelayanan pelanggan, semua bisa digital. Itu adalah konsep yang namanya e-bisnis. Contoh yang mungkin relevan saat ini kita lihat adalah Gojek, ya. Itu Gojek kan bukan cuma aplikasi ojek online saja ya, tapi merupakan sebuah ekosistem bisnis. Ada GoFood, ada GoPay, ada GoSend, GoMart, bahkan itu adalah sebuah ekosistem bisnisnya, teman-teman. Nah, untuk mendefinisikan arah bisnis yang tadinya secara konsep konvensional, kita ubah ke dalam konsep yang saat ini di dalam e-bisnis, kita harus memahami dulu, teman-teman, ada yang namanya alokasi sumber daya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ada tujuan jangka panjangnya seperti apa, arah dan tindakannya seperti apa. Nah, kalau menurut MIT Press Cambridge, bahwasannya penetapan sasaran, kita harus, kalau kita menentukan arah bisnis, pasti kita harus tahu sasarannya. Nggak mungkin kita pakai Google Maps tapi tujuannya kita nggak kemana. Nah, itu kan tidak mungkin. Penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Artinya kita harus bisa menghitung manpowernya seperti apa dalam hal ini untuk mencapai tadi tujuan jangka panjangnya, ya. Jangan sampai dia lupa ya, dengan alokasi SDM tidak diperhitungkan tujuannya berapa. Kalau misalnya kita mau melihat bahwasanya tujuannya itu 1 minggu, ya, tapi kita naiknya misalnya transportasinya becak ke, misalnya ke Bali, itu mungkin 1 minggu bisa sampai. Tapi kan kalau tujuannya kita sudah jelas, kemudian kita tidak menggunakan transportasinya becak, misalnya kita menggunakan pesawat, teman-teman, kita bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya, faktor teknologinya juga. Nah, kenapa kita harus menentukan atau mendefinisikan arah bisnis ini, teman-teman? Ternyata ada yang namanya ekspansi dan penetrasi, ya. Kalau kita lihat bagaimana kita bisa memperluas jangkauan dari bisnis kita, ya, secara geografis, dan bagaimana kita bisa menguasai pasar yang ada. Nah, itu hal yang juga yang terpenting di dalam e-bisnis itu sendiri. Kemudian bagaimana kita melakukan development, pengembangan, dan diversifikasi. Artinya kita produk itu tidak monoton ya. Kita jualan seblak ya seblak itu aja. Kita jualan misalnya laptopnya nggak jualan itu aja. Kita jualan sebuah ide kreatif, idenya tidak seperti itu aja. Nah, artinya kita harus melakukan pengembangan dan diversifikasi.
Kemudian kita harus melihat eksplorasi segmen baru yang mungkin kita bisa capai walaupun dengan produk yang lain. Misalnya kalau kita lihat kan klasifikasi produk, teman-teman bisa dong. New entrance. Misalnya saya pengen beli mobil. New entrance saya adalah mobilnya Avanza. Nanti kalau sudah punya duit lagi, saya coba deh yang mid range-nya apa. Kemudian nanti kalau sudah punya duit lagi, saya belinya Fortuner atau Pajero. Nah, itu kan salah satu produk yang diverifikasi, teman-teman, pembeda gitu ya. Sama sepertinya teman-teman, misalnya teman-teman membuat atau membeli handphone ya, mau yang kayak gimana kan sudah ada juga, mau yang harga berapa, itu diverifikasi produk. Kemudian setelah kita ekspansi, penetrasi, pengembangan diverifikasi produk, kemudian kita harus memahami apa yang namanya restrukturisasi. Ada beberapa konsep di dalam suatu bisnis. Misalnya ada akuisisi, kita melihat sebuah bisnis yang mungkin sedang goyang, kita akuisisi. Kemudian ada joint venture juga kita berkolaborasi, atau pengurangan bisnis atau likuidasi untuk yang namanya efisiensi. Jadi beberapa aspek itu bisa kita lihat dan bisa kita pertimbangkan untuk menentukan arah bisnis kita yang tadi, teman-teman ya, di dalam cara kita untuk melihat strategi bisnisnya. Yang pertama tadi ekspansi, kemudian pengembangan, diverifikasi produk, kemudian restrukturisasi. Nah, yang berikutnya ini merupakan hal yang kenapa sih ya? Kita bicara dulu kenapa dan apa itu strategi bisnis. Kalau kita lihat, teman-teman, dan kita sederhanakan, yang namanya strategi bisnis itu adalah bagaimana cara perusahaan memanfaatkan teknologi untuk bisa mencapai suatu tujuan ya dari perusahaan tersebut. Jadi sekedar bukan cuma punya apps aja tuh perusahaan bisnis organisasi, tapi gimana cara mendapatkan pelanggan, gimana cara membuat pelanggan loyal atau balik lagi membeli produk kita, kemudian bagaimana kita menang dari kompetitor. Nah, ada 4 ya tingkatan di dalam menentukan keputusan di dalam membuat suatu strategi tadi ya. Kalau kita lihat bahwasannya kita harus pahami dulu nih, ada tingkat operasional ya. Ini tingkat operasional artinya yang mungkin ya bisa berhubungan langsung dengan customer. Itu tingkat operasional. Jadi implementasi taktis keputusan dari manajerial dan operasional perusahaan. Kemudian ada tingkat ya fungsional. Tingkat fungsional itu bagaimana kita melihat optimalisasi produktivitas sumber daya untuk memberikan nilai atau value yang terbaik bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya tingkat multidivisi, menekankan perbaikan posisi bersaing ya produk atau jasa yang pada spesifik industri atau segmen pasar baru. Kemudian ada yang tingkatnya itu paling tinggi, yaitu adalah tingkat korporasi. Nah, kita lihat teman-teman, apakah ya strategi kepemilikan saham kemudian atau ownership-nya itu atas beberapa perusahaan lain itu adalah bagaimana nanti kita melihat tingkat dari strategi itu sendiri ya. Ada 4, operasional, kemudian ada fungsional, kemudian ada multidivisi, dan ada tingkat korporasi ya. Kemudian kalau kita lihat yang berikutnya adalah bagaimana kita harus membuat manajemen strategi ini berjalan dengan baik ya di dalam operasional perusahaan. Jadi teman-teman bisa bayangin bahwasanya ketika teman-teman memiliki sebuah teknologi canggih ya, dan canggih banget misalnya seperti itu, tapi nggak teman-teman gunakan
di dalam operasionalnya itu, di dalam perusahaan itu sama aja seperti punya mobil sport tapi nggak tahu arah jalannya kemana dan fungsinya apa. Ya, kenapa strategi itu penting? Karena di dalam penentuan strategi itu bagaimana kita mau seperti apa dan kemana. Kedua, target kita siapa dan bagaimana cara kita bersaing. Itu dijawab dengan apa? Dengan kita lihat bahwasanya ada proses pengambilan keputusan yang mendasar dan menyeluruh oleh pimpinan di dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi dari mulai paling atas sampai dengan paling bawah yang berhubungan langsung dengan si customer. Ya. Nah, bagaimana ya untuk menjawab tadi kan kita mau kemana, seperti targetnya siapa, kemudian bagaimana kita menentukan cara bersaing, kita lihat kejelasan visi perusahaan kita apa. Apakah visi itu sudah bersifat absolut? Apakah sudah menentukan arah strategis dari perusahaan kita, dari bisnis kita? Nah, itu harus kita pertimbangkan. Yang kedua, kita harus fokus nih. Kita harus presisi. Kita harus tahu elemen-elemen mana yang secara strategis paling krusial di dalam kompetisi bisnis kita, sehingga kita harus bisa memahami nanti arahnya seperti apa. Makanya kita harus fokus. Dan yang ketiga, adaptasi harus dilakukan selama proses bisnis itu berjalan. Kenapa? Karena kita harus bisa memahami responnya seperti apa terhadap perubahan lingkungan bisnis. Perubahan bisa dari dampak sosial, dampak ekonomi, kemudian dampak misalnya peperangan juga ada. Kemudian dampak yang mempengaruhi bagaimana cepatnya perubahan-perubahan polarisasi dari customer atau pelanggan dari suatu produk. Nah, itu makanya kita harus memahami manajemen strategi itu sendiri. Bagaimana kita berorientasi kepada masa depan, kita harus punya target yang spesifik dan waktu yang spesifik. Kemudian bagaimana kita bisa mengintegrasikan dengan aktivitas yang ada di manajerial lain, dan bagaimana unit bisnis yang kompleks dan memiliki batas tugas yang adaptif. Itu bagaimana kita memahami yang namanya manajemen strategi, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat bahwasanya kita harus bisa memahami ya di dalam realitas atau paradigma bisnis itu sendiri. Kalau kita perhatikan sebelumnya, kita harus memahami dulu model bisnisnya ya. Dalam bisnis itu ada beberapa model, dan yang paling umum itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu ada B2C ya. B2C, kemudian ada yang kedua itu B2B, dan yang ketiga itu adalah C2C. Ini model bisnisnya ya. Nah, kalau kita bicara B2C berarti bagaimana bisnis ke konsumen. Shopee, Tokopedia itu adalah bisnis to ke konsumen. Kemudian B2B itu bisnis to bisnis. C2C adalah antar konsumen seperti OLX, Carousel, mungkin di Facebook ya yang menjual. Kita harus butuh model ini sebelum kita memahami realitasnya di dalam menentukan strategi yang mungkin dari setiap model itu berbeda-beda. Bagaimana strateginya B2C, B2B, dan C2C. Nah, persoalan bisnis itu bukan sekedar bagaimana setiap organisasi, setiap perusahaan bisa menerapkan teknologi informasi dalam suatu sistem bisnis yang tradisional, tapi bagaimana caranya ya bertransformasi secara struktural yang berjalan secara bersamaan. Ini yang harus kita perhatikan. Ada 2 sistem teknologinya, kemudian dari organisasinya ya. Nah, ada salah satu tokoh yang menurut saya menjadi salah satu pioner. Dia memiliki pemikiran yang sangat amat luar biasa, dan pemikiran atas dasar pemikirannya itu saat ini masih digunakan untuk perusahaan ini salah satu BUMN
BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu berubah. Namanya Pak Ignatius Jonan. Jadi Pak Ignatius Jonan itu ketika awal masuk ke dalam PT KAI, ya, Kereta Api Indonesia, pada saat itu salah satu gebrakan yang dilakukannya adalah bagaimana merubah toilet, ya. Karena salah satu pemikiran beliau, ya, Pak Ignatius Jonan itu bagaimana caranya orang itu dengan nyaman terlebih dahulu, ya. Makanya dicoba rubah dulu semua toilet yang ada di kantor-kantornya, di kantor cabangnya, kemudian di kantor pusatnya, dirubah dulu. Kalau misalnya toilet itu tidak benar dalam waktu sekian hari, beliau memberikan waktunya. Kemudian ya udah, kita ke toilet umum aja bareng-bareng. Itu salah satu yang menurut saya menjadi salah satu pemantik perubahan terbesar yang kita rasakan di dalam industri transportasi kereta api saat ini, teman-teman. Itu sangat amat luar biasa. Itu adalah salah satu strategi juga yang mungkin bisa keluar dari experience, bisa keluar dari bagaimana dia melakukan pendidikan, dan yang pasti bagaimana dia bisa memikirkan inovasi dan kreativitas adalah bagian dari strategi itu sendiri untuk melakukan transformasi struktural yang berjalan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian ini adalah menurut Budi Sitejo di tahun 2001 bahwasanya ada evolusi perilaku konsumen, ya. Sebelum kita masuk ke dalam evolusi perilaku konsumen, kita harus memahami konsumen itu membeli suatu produk itu pasti ada yang namanya value proposition. Sekarang pertanyaan yang penting, kenapa orang harus pilih produk yang teman-teman jual? Pasti kita lihat nih, value proposition-nya apa? Contoh Grab, cepat dan praktis. Netflix, hiburan tanpa ribet. Jadi kalau teman-teman melihat atau membeli suatu produk, faktornya itu apa sih? Apa sih yang bikin produk kita itu beda? Nah, ternyata ada evolusi perubahan yang secara masif terjadi dari perilaku konsumen itu sendiri. Ini dibedakan menjadi dua. Ada era tradisional dan ada era e-business atau saat ini, teman-teman. Kalau kita lihat di dalam era tradisional, ya, itu ada pola belanja, biasanya pergi ke pasar. Dengan adanya e-business ini, ada perangkat digital yang mungkin kita bisa belanja dimanapun, kapanpun, dan sampainya cepat. Kemudian ada yang namanya pola pemilihan. Pola pemilihan itu harus terlihat nih, kita harus lihat barangnya itu kayak gimana. Tapi saat ini kita tinggal melihat katalog elektronik yang ada, ya. Nih. Kemudian pola transaksi, uangnya harus diterima secara langsung. Biasanya bentuknya fisik. Tapi saat ini di dalam era e-business evolusinya berubah, ya. Ada yang namanya metode pembayaran kris, ya. Ada yang namanya e-wallet. E-wallet itu GoPay, ShopeePay, kemudian OVO. Kemudian ada pola konsumsinya. Ada yang kalau dulu era tradisional itu adalah konsumsi instan secara langsung, ya. Terdapat jeda waktu kalau di dalam e-business itu sendiri. Kemudian pola pemakaiannya, penggunaan barang berwujud, seringkali tidak melalui sistem perantara kalau e-business langsung. Pola pembayaran tunai cash, ini bisa ada pihak ketiga, ya. Kita kan membayar kadang ada fitur tuh pay later, ada SCC, kartu kredit, dan lain-lain. Kemudian pola komunikasinya tetap tatap muka kalau di dalam era tradisional. Kalau di dalam era e-business itu asinkron, virtual, ya. Kita bisa menggunakan yang namanya chat, video, ya, kemudian dan lain-lain. Ini adalah evolusi yang terjadi dari era tradisional ke dalam era e-business itu sendiri, ya. Itu yang harus kita perhatikan juga. Nah, kemudian teman-teman, kita harus memiliki yang namanya keunggulan kompetitif, ya. Artinya di dunia digital itu
saingannya pasti lebih gila daripada produk atau bisnis yang kita jalankan. Kalau kita tidak punya keunggulan, buru-buru kita dilirik, pasti bisnis kita akan tenggelam. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwasanya keunggulan dari suatu produk itu biasanya bisa dilihat dari faktor price, harga, kemudian kualitas, dan pengalaman pengguna yang lebih enak dibandingkan ketika si customer itu menggunakan produk yang lain, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat dulu orang itu membuat keputusan secara organisasi, secara individu, dan secara organisasi itu seperti apa. Yang pertama kita lihat konsumen perseorangan. Ya. Kalau kita lihat di sini di dalam konsumen perseorangan, kita lihat nih ada karakter personalnya. Mungkin ada yang namanya kita kenal di sini adalah preferensi ya. Preferensi dari customernya. Kemudian ada karakteristik lingkungannya juga teman-teman. Misalnya dari kondisi lingkungan rumahnya, keluarganya ya. Kemudian ada stimulasi menurut ilmu pemasaran, ada 3P di sana: price, product, ya, place. Kemudian sistem kontrolnya seperti apa, itu juga harus diperhatikan, dan baru ada proses membuat keputusan terlebih dahulu sebelum dia memiliki keputusan untuk membeli produk tersebut. Itu kalau kita lihat dari customer yang individu. Nah, kemudian kita lihat yang kedua nih. Yang kedua itu adalah konsumen organisasi ya. Konsumen organisasi itu kayak gimana sih? Ternyata ada karakteristik personalnya juga, ada stimulasinya. Mungkin dia bisa melihat dari kompetitor, yang ada pengaruh interpersonal, ada status di dalamnya, ada kebijakan organisasi, sistem pasoknya seperti apa. Ini termasuk di dalam SCM ya. SCM itu adalah supply chain management. Kemudian baru si organisasi ini membuat yang namanya keputusan. Setelah itu baru memutuskan untuk membeli ya. Itu perbedaan yang mendasar dari organisasi dan dari individu terhadap keputusan untuk membeli. Nah, teman-teman, kita harus melihat bahwasanya kenapa produk itu harus didiferensiasi. Kalau diferensiasi itu diartikan adalah bikin sesuatu yang berbeda pasti dong. Bukan sekedar beda, tapi punya perbedaan yang bernilai, cukup bernilai. Ya, contoh kalau teman-teman lihat Spotify kan bisa bikin playlist sesuai selera kita. Kemudian ini yang mungkin bisa menjadi salah satu hal yang bisa di custom. Padahal itu adalah fitur yang ada di dalam Spotify itu sendiri. Nah teman-teman, sebelum kita memahami bahwasannya diferensiasi suatu produk, ada yang namanya strategi melihat dengan menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, ini adalah matriksnya teman-teman. Internal, ada eksternal. Ini membantu, ini merugikan. Kita lihat bahwasannya kalau strength itu secara internal itu sangat membantu. Ya. Kemudian kalau si opportunities secara eksternal itu sangat membantu. Kemudian kalau si weakness secara internal itu merugikan, kalau threat secara eksternal itu merugikan. Ya. Artinya apa? Strength itu adalah bagaimana kita memiliki strategi memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang yang dominan. Kemudian O-nya, opportunities, itu bagaimana kita melihat
dan menggunakan kekuatan internal untuk menghalau ancaman yang terjadi dalam eksternal, baik itu kompetitor kita, kemudian bisnis-bisnis yang mungkin ada irisannya dengan produk kita, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya weakness. Weakness itu adalah bagaimana kita mengambil kesempatan eksternal guna menutup celah kelemahan di dalam internal. Itu weakness. Kemudian kalau threat itu strateginya bagaimana kita harus defensif, artinya memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman yang ada. Itu di dalam bagaimana kita melihat matriks dari SWOT itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh kasus yang bisa teman-teman perhatikan, bahwasanya ada kasus dari toko Berkah Jaya. Konteksnya di sini adalah bagaimana evaluasi, ya ini konteksnya ya teman-teman ya, di atas ya. Ini konteksnya adalah evaluasi implementasi IT pada skala UKM elektronik. Kekuatannya, misalnya dia punya kekuatan apa di dalam melakukan implementasi, ternyata user interface-nya atau tampilannya itu mudah dipahami. Ternyata CEO-nya search engine optimization itu tinggi, bagus berarti. Kemudian visualnya presisi, kemudian aplikasinya tersedia dari mulai website sampai dengan mobile. Itu adalah kekuatannya tuh. Itu yang menjadi kekuatannya si Berkah Jaya ini. Kemudian peluangnya apa? Ternyata bisa menambah populasi dari pengguna internet. Jadi tidak terbatas dari lokasi geografisnya saja. Pembeli dari manapun bisa datang ke toko kita. Kemudian ada akses koneksinya internet yang sekarang sudah semua orang sudah bisa mengakses itu. Sifat pasar yang konsumerisme itu juga menjadi salah satu peluang. Nah, kelemahan dan ancamannya, weakness dan threat-nya adalah terbatas hanya pada bahasa Indonesia, keterbatasannya itu weakness-nya. Kemudian rentan penipuan akibat sistemnya itu gratis. Berarti kan belum secure ya. Kemudian ancamannya itu apa? Jadi ada kanibalisasi platform iklan gratis. Ya, jadi ada konsep di mana kanibal itu dari satu sistem dia buat lagi sistem yang sebelumnya dirusak. Nah, itu namanya kanibalisasi. Kemudian ada resiko dari serangan hacker, dan nggak di mana-mana ya. Ketika kita menggunakan aspek dari misalnya website, itu ada potensi serangan hacker, teman-teman. Itu harus kita perhatikan juga ya. Itu adalah contoh dari analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunities, threat dari tokoh Berkah Jaya. Nah, teman-teman, ada 8 faktor strategi untuk menghadapi kompetisi yang harus kita perhatikan. Dalam hal ini ada istilah yang namanya cost leadership ya. Kebalikan dari diferensiasi produk, ada yang namanya cost leadership. Fokusnya adalah bagaimana kita menciptakan harga produk itu murah. Contohnya yang paling sering kita tahu adalah Shopee. Shopee itu adalah gratis ongkir, diskon terus. Nah, itu adalah strategi banget kan, teman-teman. Yang tujuannya apa? Menarik sebanyak mungkin pengguna, ya. Ada yang namanya strategi cost leadership. Kemudian tadi diferensiasi tadi adalah membuat keunikan produk yang berbeda dari produk yang ada. Kemudian ada yang namanya fokus strategi. Fokus strateginya itu kayak gimana sih? Penguasaan segmen pasarnya itu kayak gimana? Nice atau tidak, spesifik atau tidak, grow-nya kayak gimana? Kita bisa melakukan ekspansi atau hanya sekedar bertumbuh. Kemudian ada aliansi strategi, sinergi dari B2B, business to business, dan kemitraan atau partnership. Kemudian yang keenam adalah innovation strategi, menciptakan pasar dan produk baru. Kemudian yang ketujuh itu bagaimana kita melihat yang namanya internal efficiency strategi, mengoptimalisasi proses bisnis yang ada.
Kemudian ada customer oriented strategi, sentrisitas. Jadi bagaimana kita customer centric, kita melihat dari sisi customer pada pengalaman penggunanya, entah itu pada saat pra penjualan atau pada saat after sales. Itu juga harus kita lihat ya, itu harus kita perhatikan di dalam 8 vektor untuk menghadapi kompetisi. Tapi cost leadership ini menjadi salah satu yang penting ya, cost leadership. Kalau kita sudah menjadi yang ada di dalam cost leadership itu sendiri, berarti kita sudah punya potensi harga produk dari kompetitor kita bisa mengikuti harga kita jadi leader. Nah, yang berikutnya itu adalah implementasi ya di beberapa raksasa bisnis ya, ada playbook strateginya, misalnya cost leadership di buy.com, eBay ya, implementasi sistemnya itu penyusunan harga online, lelang online, garansi harga termurah, pembeli menentukan harga. Ini kan luar biasa nih. Grow-nya ada Walmart, ada Citi Torf, order merchandise, jaringan satelit global, kemudian peningkatan pangsa pasar global jadi pemimpin pasar, Walmart dan Citi Chop. Kemudian Alliance ada Walmart, Procter, Gamble, dan Cisco. Persediaan otomatis bagi pemasok, aliansi manufaktur dan virtual. Kemudian ada pengurangan biaya ya, karena dia sudah menjadi pemimpin pasar yang cerdas. Innovation, Amazon.com, Federal Express, FedEx ya. Layanan online konsumen, penentuan rute online, menciptakan produk dan layanan baru sebagai pemimpin besar. Nah, itu. Ada yang berikutnya, kalau tadi niche market itu apa sih? Teman-teman harus memahami bahwanya niche market itu adalah bagaimana agar atau kita strategi itu produk kita itu nggak nyasar ke semua orang, tapi fokus ke segmen tertentu. Ya, misalnya kita bikin produk sosial lah, pasti fokusnya ke beauty, bukan nanti ke masakan. Ya, keuntungannya apa? Keuntungannya itu lebih ngerti ke pelanggan, lebih mudah bangun loyalitas. Itu niche market. Nah, ini adalah arsitektur pengembangan atau pembangunan yang namanya relasi di dalam suatu bisnis. Nah, untuk ini ada peran yang namanya teknologi. Sekarang di dalam teknologi itu sendiri adalah senjata untuk kita. Mungkin contohnya ada AI, kemudian ada big data. Yang Netflix adalah salah satu perusahaan yang paling jelas ya, dan kita tahu, dan kita belum begitu sadar ya, ternyata dia sudah menggunakan AI dan big data itu sendiri loh. Nah, kemudian ini adalah bagaimana retensi hubungan dengan pelanggan. Sekarang itu bukan cuma jualan, tapi menjalin suatu hubungan ya, quote and quote. Customer sekarang itu biasanya pengennya itu dipahami, teman-teman, pengennya dipersonalisasi. Makanya banyak aplikasi yang bilang recommended for you. Itu bukan kebetulan, tapi itu adalah suatu strategi supaya berkelanjutan dengan si customer itu sendiri ya. Jadi ada expose pemasarannya, ada pemilihan medianya, kemudian detail transaksinya, keputusan membeli, update database, kemudian distribusinya, pembaruan 4P, penyesuaian produk, price, harga, place, dan promotion. Kemudian pembentukan segmentasinya. Ini adalah matriksnya kalau kita lihat teman-teman ya, menjadi suatu ekosistem ya yang harus kita perhatikan. Ada online dan versus offline ini. Ada SEO, ada email teman-teman mungkin sering tuh ditawari. Di dalam email itu merupakan ekosistem online yang berlaku. Ada link cooperation, kemudian web arsitektur. Kalau offline ya pasti masih menggunakan media cetak, publikasi, kemudian visibilitas dari skala besar, billboard, flyer, dan lain-lain. Kemudian ini psikologi penetapan harga, ada faktor yang menjadi tantangan dan menjadi hal yang harus kita pahami secara mendasar. Ada nilai uniknya, apakah produk kita substitusi ya, ada pengeluaran totalnya,
rasio harga barang terhadap total daya beli konsumen, penyajiannya seperti apa, harga absolutnya, kemudian persediaan produk. Itu juga harus kita perhatikan. Ya. Kemudian ada the synthesis, ini adalah yang terakhir teman-teman di dalam perkuliahan kita. Sebelum masuk ke situ mungkin teman-teman coba pikirin bareng-bareng. Kalau kita lihat Gojek versus Grab, ya menurut kalian siapa yang lebih unggul, dan contoh nyatanya itu dari setiap produknya strateginya kayak gimana? Ya, itu nanti teman-teman harus jawab di komentar ya. Jadi Gojek dan Grab, menurut teman-teman siapa yang lebih unggul, ya, dan kenapa? Nanti tolong tulis namanya siapa, NIM-nya siapa, pendapatnya apa di kolom komentar. Jangan lupa kelasnya ya, teman-teman. Sebagai penutup teman-teman, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwanya di dalam arsitektur keunggulan untuk menentukan strategi bisnis kita harus adaptasi SDM, perilaku konsumen, dan penggunaan teknologi. Teknologi itu menjadi salah satu yang penting, teman-teman. Bukan segalanya yang paling menentukan suatu strategi. Kalau strateginya tepat, berarti bisnis kita bisa berkembang dengan pesat. Kalau enggak, ya justru bisnis atau strategi kita justru salah saing. Jadi coba teman-teman nanti tugasnya adalah melihat tadi, menganalisis suatu bisnis digital dan bagaimana teman-teman bisa melihat strateginya. Strategi bisnis bukan sesuatu yang dibangun di dalam kode komputer, melainkan bagaimana memahami arsitektur tentang perubahan perilaku manusia difasilitasi oleh teknologi. Demikian perkuliahan kita di pertemuan yang keempat, teman-teman, di mata kuliah bisnis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, teman-teman, dan teman-teman bisa dipermudah dengan pembelajaran di perkuliahan ini dengan menggunakan media pembelajaran video pembelajaran. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton videonya. Jangan lupa berkomentar tadi dari dua Grab dan Gojek, strateginya apa dan kenapa. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.